Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Siswa-siswi kelas 11 SMA IT Alia Islamic School, insyaallah pada kesempatan yang berbarokah ini kita akan memulai materi fikih yang mungkin kalian sudah diberikan bukunya. Melanjutkan materi pada kelas 10, insyaallah pada kelas 11 ini kita akan membahas tentang beberapa seputar masalah ibadah. Di antaranya adalah sholat sunnah, kemudian macam-macam sujud, sujud tilawah, sujud syukur, sujud sahwi, juga tentang sholat berjamaah, hukum imam dan makmum, ya, dan juga nanti kita akan bahas tentang sholat jenazah. Nah, ya, ada bukunya, bisa dilihat halaman 102. Ya, kita mengambil dari kitab fikih Muyassar, ya, kitab fikih Muyassar. Yang pertama di sini saya akan sampaikan tentang sholat sunnah. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mensyariatkan ibadah-ibadah yang wajib, tetapi juga mensyariatkan ibadah-ibadah yang sunnah. Lalu apa keutamaan dan hikmah disyariatkannya sholat sunnah? Sholat sunnah memiliki banyak keutamaan. Di antaranya sholat sunnah merupakan salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang tanda-tanda walinya, kekasihnya, Rasulullah bersabda dalam hadis qudsi, "Innallaha ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku mengumumkan perang terhadapnya. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan atasnya. Dan hambaku senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga akhirnya aku mencintainya. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang ciri yang disebut Auliyaur Rahman, yang disebut dengan wali Allah, bukan wali syaitan. Wali Allah adalah mereka yang beriman dan bertakwa dan mengisi aktivitas sehari-harinya dengan menjalankan ibadah-ibadah yang wajib dan juga yang sunnah. Sehingga hadis ini menunjukkan kepada kita di antara keutamaan mengerjakan sholat sunnah adalah menggapai keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua, apa hikmah disyariatkannya sholat sunnah? Hikmah disyariatkannya sholat sunnah tiada lain adalah sebagai bentuk rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yang mana dengan sholat sunnah akan bertambah keimanan kita dan menaikkan derajat kita, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara hikmah disyariatkannya sholat sunnah adalah untuk menambal, menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang terjadi pada sholat wajib. Terkadang kita mengerjakan sholat wajib
tidak secara sempurna. Mungkin terkadang kita tidak khusyuk melaksanakannya, terkadang pikiran kita ngalor ngidul, tidak fokus terhadap bacaan yang kita baca. Maka untuk menambal kekurangan-kekurangan tersebut adalah dengan mengerjakan sholat sunnah. Sebagaimana hadis Nabi SAW, inna awwala ma yuhasabu bil abdul muslim yawmal qiyamah as-sholah, fa in atammaha wa illa qila unzuru hal lahu min tatawu'in, fa in kana lahu tatawu'un ukmilatil faridatu min tatawu'ih, thumma yuf'alu bisairil a'malil mafruḍah mislu dhalik. Jadi nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada para malaikat, lihatlah kepada sholat hamba-Ku, apakah mereka menyempurnakan atau menguranginya. Jika memang ternyata hamba-Ku, kata Allah, sholatnya ada yang kurang, maka lihatlah apakah dia memiliki sholat sunnah atau tidak. Jika memang memiliki sholat sunnah, maka sempurnakanlah ibadah yang kurang tadi dengan sholat sunnah. Kemudian setelah kita mengetahui keutamaan dan hikmah disyariatkannya sholat sunnah, poin yang ketiga, pembagian sholat sunnah. Ketahuilah jamaah sekalian bahwasanya sholat sunnah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sholat sunnah muqayyad, yang kedua adalah sholat sunnah mutlak. Apa itu sholat sunnah muqayyad? Sholat sunnah muqayyad adalah sholat yang terikat dengan waktu-waktu tertentu atau terikat dengan sebab-sebab tertentu. Jika waktunya belum tiba atau tidak ada sebab-sebabnya, maka belum boleh mengerjakan sholat sunnah tersebut. Seperti misalnya sholat sunnah rawatib adalah termasuk sholat sunnah muqayyad, karena dia terikat dengan waktu, hanya dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu. Demikian pula sholat witir, sholat duha, sholat gerhana. Sholat witir dilakukan di malam hari, sholat duha dikerjakan di waktu duha, sholat gerhana sebabnya dikerjakan ketika terjadi gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Kemudian yang kedua, sholat sunnah mutlak, yaitu sholat sunnah yang tidak terikat dengan waktu-waktu tertentu. Misalnya kita ingin mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat, kapan saja, di mana saja diperbolehkan. Nah, kemudian dijelaskan di sini pada halaman 104, bagian pertama yaitu sholat sunnah muqayyad pun terbagi menjadi beberapa macam. Ada yang disebut dengan sholat sunnah muqayyad yang muakkad, artinya yang sangat ditekankan, yang Rasulullah SAW jarang meninggalkannya, yaitu sholat sunnah muqayyad muakkad seperti sholat sunnah rawatib, sholat witir, sholat tarawih. Ini yang sangat ditekankan. Ada pula sholat sunnah muqayyad tapi tidak ditekankan, yaitu seperti sholat sunnah rawatib, sholat qobliyah asar, qobliyah maghrib, maka itu tidak ditekankan. 6. Kemudian kita bahas di sini sholat sunnah rawatib. Jadi yang pertama adalah sholat sunnah rawatib. Apa itu sholat sunnah rawatib? Berapa jumlah rakaatnya? Jadi sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Apabila dikerjakan sebelum sholat fardu, maka disebut dengan istilah qobliyah. Apabila dikerjakan setelah sholat fardu, maka namanya ba'diyah. Dan sholat sunnah rawatib ini pun terbagi menjadi 2. Ada yang muakkad, ada yang ghair muakkad. Yang muakkad artinya yang sangat ditekankan, yang Rasulullah SAW jarang sekali meninggalkannya. Jumlahnya ada 10 rakaat atau ada 12 rakaat yang Rasulullah menjanjikan apabila kita mengerjakan 12 rakaat tersebut, maka akan dibangunkan
istana di surga. Apa saja yang 12 rakaat atau 10 rakaat ini? Ya, yang pertama adalah rakaataini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaataini ba'da zuhri, 2 rakaat setelah zuhur. Wa rakaataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa rakaataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Wa rakaataini qabla al-ghada, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Jadi jumlahnya ada 10 rakaat. Ya. Dan yang mengatakan 12 rakaat yaitu qobliyah zuhur dikerjakan 4 rakaat. Jadi qobliyah zuhur bisa dikerjakan 4 rakaat atau 2 rakaat. Nah, itu sholat sunnah rawatib yang sifatnya muakkad, sangat ditekankan, yang Nabi jarang meninggalkannya. Dan dari 12 rakaat ini atau 10 rakaat ini yang paling ditekankan adalah qobliyah subuh, yang Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya, baik dalam keadaan mukim ataupun dalam keadaan safar. Rasulullah bersabda, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat salat fajar atau salat subuh adalah lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ini tentang salat sunnah rawatib, ya, jumlahnya dan juga hukumnya. Ada yang muakkad dan juga ada yang ghair muakkad. Adapun qobliyah asar 4 rakaat, qobliyah maghrib 2 rakaat, qobliyah isya 2 rakaat, maka dia adalah sholat sunnah rawatib tetapi sifatnya ghair muakkad, tidak ditekankan. Kemudian berikutnya adalah sholat witir. Iya. Ada beberapa poin berkaitan dengan sholat witir. Yang pertama adalah yang dimaksud dengan sholat witir, hukumnya, keutamaannya, waktunya, dan cara pelaksanaannya. Jadi ada 5 poin yang perlu diketahui berkaitan dengan sholat witir. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sholat witir? Jadi sholat witir adalah sholat sunnah yang dikerjakan dengan jumlah ganjil. Ya, bisa 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, dan hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan oleh Nabi SAW. Bahkan bagi beliau sholat witir itu hukumnya wajib. Dalil yang menjelaskan dianjurkannya mengerjakan sholat witir adalah sabda Nabi SAW, "Innallaha witrun yuhibbul witra." Sesungguhnya Allah itu witir, mencintai sesuatu yang ganjil. Rasulullah bersabda, "Ya ahlal Quran, autiru fa innallaha witrun yuhibbul witra." Wahai ahli Al-Quran. Wahai ahli Al-Quran, berwitirlah. Artinya kerjakanlah sholat witir, karena sesungguhnya Allah itu esa mencintai yang ganjil. Berarti menunjukkan kepada kita keutamaan mengerjakan sholat witir. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintainya. Kemudian berikutnya berkaitan dengan sholat witir adalah waktu pelaksanaannya. Kapan kita disyariatkan mengerjakan sholat witir? Jadi waktu sholat witir ini sangat luas, ya, dimulai dari ba'da sholat isya sampai sholat subuh. Jadi antara sholat isya dengan sholat subuh, yaitu adalah waktu pengerjaan sholat witir berdasarkan ijma' para ulama yang mendasarkannya pada perbuatan dan sabda Nabi SAW, "Innallaha amaddakum bisolatin hiya khairun lakum min humrin na'am, sholatul witri ma bainal isya ila tulu'il fajr." Sesungguhnya Allah memberikan tambahan kepada kalian melalui sebuah solat yang lebih baik bagi kalian daripada unta merah, yaitu solat witir yang waktunya antara solat isya sampai terbitnya fajar. Hadis ini menunjukkan 2 hal. Yang pertama, keutamaan solat witir dan waktu pelaksanaannya. Disebutkan di sini bahwasanya di antara keutamaan solat witir, selain tadi kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ini akan lebih baik, ya, pahalanya itu lebih baik dari unta merah. Unta merah adalah unta yang sangat mahal di zaman Nabi SAW.
kendaraan mewah. Jadi mereka yang mengerjakan sholat witir itu keutamanya akan mendapatkan pahala seperti itu. Dan waktunya dikatakan ya sholatul witri ma bainal isya ila tulil fajr. Waktu sholat witir itu antara sholat isya dan sholat subuh. Nah, kalau sudah terbit matahari fajar, artinya sudah tiba waktu sholat subuh, maka tidak boleh mengerjakan sholat witir, kecuali jika memang kita sedang sholat witir di rakaat yang kedua atau ketiga kita mendengar azan subuh, maka lanjutkan. Ya, tidak mengapa. Tetapi kalau kita ya misalnya bangun pas subuh, maka tidak ada lagi waktu untuk mengerjakan sholat witir. Sebagaimana Rasul bersabda, sholatul laili masna masna, fa idza khasyiya ahadukumus subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Salat malam itu 2 rakaat. Lalu bila salah seorang di antara kalian khawatir akan masuk salat subuh, maka hendaklah dia salat 1 rakaat ya sebagai penutup baginya. 6. Dan salat witir boleh juga dikerjakan sebelum tidur. Ya, sebelum tidur misalnya kita tidak akan tidak mungkin bangun di sepertiga malam terakhir, maka boleh dikerjakan di awal malam sebelum tidur. Sebagaimana wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah. Ya, di antara wasiatnya adalah wa an utira qabla an anam. Aku diwasiatkan untuk sholat witir sebelum tidur. Tetapi afdolnya sholat witir dikerjakan di akhir malam. Ya, kita tidur dulu, kemudian bangun tidur. Ya, setelah itu kita kerjakan sholat witir. Apa kata Nabi SAW? Fa inna sholata akhiril laili mashudah wa dzalika afdol. Ya, bahwasanya sholat witir di akhir malam itu disaksikan oleh para malaikat dan hal itu lebih utama. Kemudian bagaimana tata caranya dan juga jumlahnya. Jadi sholat witir yang paling sedikit dikerjakan itu 1 rakaat, ini minimal. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-witru rok'atun min akhiril lail. Witri itu 1 rakaat di akhir malam. Dan juga berdasarkan hadis Ibnu Umar, ya, di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Shalla rakaatan wahidatan tutiru lahu ma qad salaf." Maka hendaklah dia sholat 1 rakaat di mana ia sholat witir mengganjilkan untuknya pada sholat yang telah dilakukan. Dan boleh juga 3 rakaat. Ya, bagaimana cara mengerjakan sholat witir yang 3 rakaat? Cara pengerjaan sholat witir yang 3 rakaat ini ada 2 cara. Cara yang pertama, dia langsung mengerjakan 3 rakaat tanpa adanya tasyahud awal. Jadi dia baru salam di rakaat yang terakhir. Ya, jadi dia baru salam di rakaat yang terakhir. Jadi langsung 3 rakaat. Atau cara yang kedua, dia kerjakan 2 rakaat terlebih dahulu. Jadi 2 rakaat, tahiyat akhir, salam. Kemudian bangkit lagi untuk menambah 1 rakaat lagi. Iya. Adapun cara mengerjakan sholat witir yang tidak boleh, itu pelaksanaannya sama dengan sholat maghrib. Jadi ya, ada tasyahud awalnya. Kemudian di akhir dia kerjakan tasyahud akhir. Maka ini tidak diperbolehkan. Nah, boleh juga witir dilakukan ya 5 rakaat atau 7 rakaat, yang mana cara pengerjaannya itu tanpa duduk tahiyat kecuali pada rakaat terakhir. Jadi langsung dia kerjakan 7 rakaat atau 5 rakaat tanpa ada tasyahud akhir. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Aisyah, kana Rasulullah SAW yusolli minal laili 13 raka'atan wa yutiru min zalika bi 5 wa la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Rasulullah pernah sholat malam 13 rakaat. Beliau melakukan witir darinya dengan 5 rakaat dan tidak duduk pada 1 rakaat pun kecuali pada akhirnya. Nah, jadi itu ya sholat sunnah yang sangat ditekankan.
sholat sunnah rawatib, dan juga sholat sunnah witir. Kemudian pembahasan yang terakhir dari pertemuan kali ini yaitu waktu-waktu di mana kita dilarang mengerjakan sholat sunnah mutlak. Ya, nggak boleh kita mengerjakan sholat sunnah di waktu-waktu berikut ini. Yang pertama, setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Jadi ba'da subuh nggak ada sholat sunnah lagi sampai terbitnya matahari setinggi tombak. Makanya sholat duha dikerjakan ketika matahari sudah meninggi, yaitu setinggi tombak. Kemudian yang kedua, ketika matahari pas ada di atas kepala kita, yaitu tepatnya di siang hari, ya, sebelum zuhur. Ketika matahari pas ada di atas kepala kita, maka itu adalah waktu yang terlarang. Kenapa? Karena saat itu neraka jahanam sedang dipanaskan. Kemudian yang ketiga adalah ketika matahari terbit. Nah, ketika matahari terbit ini nggak boleh sholat, karena saat itu matahari terbit di antara dua tanduk syaitan. Kemudian yang keempat adalah sholat asar. Setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Dan yang kelima adalah ketika matahari terbenam. Ya, ini sebelum masuk waktu sholat subuh, maghrib, karena waktu itu adalah waktu di mana ya matahari terbenam di antara dua tanduk syaitan. Adapun hikmahnya kenapa kita dilarang mengerjakan sholat di waktu-waktu tersebut, karena orang kafir beribadah di waktu itu. Ya, mereka menyembah matahari di waktu tersebut, sedangkan kita tidak boleh menyerupai mereka. Demikian, semoga materi ini bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Silakan